Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nama saya Kowim. Saya di sini akan mengulas dan juga mengupas sebuah karya dari salah seorang pemuda, seorang anak bangsa yang dalam masa mudanya sudah produktif dalam membuat karya dalam bentuk tulisan. Kali ini kita akan mengupas salah satu karyanya yang menurut saya ketika setelah membaca karya tersebut saya dibuat tercengang, yaitu karyanya adalah yang berjudul Ketika Asap-Asap Itu Memudar. Baik teman-teman, dari judulnya saja kita sudah dibuat bertanya-tanya, apa maksud dari ketika asap-asap itu memudar? Ada apa dengan ketika asap-asap itu memudar? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita kupas tuntas siang hari ini. Maka dari itu, langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama menyaksikan juga menyimak, mengupas tentang buku Ketika Asap-Asap Itu Memudar. Baik teman-teman, yang pertama tentu kita akan perkenalan diri dulu. Perkenalan dengan beliaunya, sang pemilik karya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengan siapa? Saya Gunung Mahendra. Bisa dipanggil Mas Gunung aja ya, biar Boleh. santai ya. Boleh, silakan. Nah, ini di sini kan saya setelah membaca buku karyanya Anda, karyanya Mas Gunung, Ya. tentang ketika asap-asap itu memudar, saya pikir ini adalah sebuah karya yang menarik, sebuah karya yang unik bagi saya, karena dari judulnya saja itu sudah bikin banyak orang itu kepo. Kalau bahasa anak gaul kan kepo, ingin tahu. Nah, termasuk dari saya. Dan terutama bagi yang menonton ini, bagi teman-teman semuanya, pasti rasa ingin tahunya juga sama seperti saya. Apa sih maksudnya ketika asap-asap itu memudar? Ya. Bagaimana tujuan dari karya itu, hubungannya dengan apa gitu. Nah, sebelum nanti kita sama-sama mengupas tentang bukunya Mas Gunung, terlebih dahulu harus mengenal dengan sang pemiliknya, mengenal dengan penulisnya terlebih dahulu, karena kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, nanti bagaimana orang bisa tertarik untuk membaca sebuah buku itu kalau dari penulisnya saja belum dikenal. Nah, maka dari itu monggo Mas Gunung memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, baik Mas Gunung. Sekarang Mas Gunung usianya berapa? Kalau sekarang saya 26 tahun. 26 tahun. Ya. Berarti kelahiran tahun 94 ya? Betul. Ya, jadi hanya selisih 2 tahun dari saya. Iya. Mas Gunung di atas saya tentunya. Saya kelahiran 96. Oh. Nah, secara dari umur saja sudah di atas saya 2 tahun. Apalagi dari ilmunya, dari sepak terjangnya, dari pengalamannya. Tentu Mas Gunung jauh juga di atas saya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sebuah ilmu, mengambil sebuah pelajaran. Karena kan kita bisa mengambil ilmu atau pelajaran kan dari orang lain di sekitar kita. Nah, begitu pula dengan saya. Saya di sini berusaha untuk mengambil ilmu, mengambil pelajaran, mengambil pengalaman dari pribadinya Mas Gunung yang dengan harapan bisa bermanfaat bagi orang secara luas. Nah, kemudian kalau dilihat dari riwayat pendidikannya Mas Gunung, bisa diceritakan? Dari SD dulu? Boleh dari SD, boleh dari TK, boleh dari PAUD pun juga boleh kalau misalkan dirasa ada. Mungkin dari SD dulu aja, Iya, peramahannya. iya. Soalnya kasihan durasinya ini nanti. Iya, boleh. SD lama di Malang. Lahirnya di Tangerang, cuma lama di Malang, jadi SD di Malang, SMP di Malang, sampai perguruan tinggi pun di Malang. Oh, Iya. kelahirannya Tangerang. Betul. Oh, saya baru tahu ini. Saya pikir Mas Gunung asli Arema. Wah. Bukan ya? Impor saya ini. Oh, impor. Iya. Impor dari Tangerang. Betul. Kemudian berpindah ke Malang itu pada tahun berapa?
Waktu itu orang tua dinas pabrik gula di tahun kurang lebih 94-95 seperti itu. Oh iya. Pindahnya dari sana ke sini ikuti kerjanya orang tua. Jadi pas kira-kira tahun 95 saya di sini. Berarti kondisi Mas Gunung ini masih balita ya, masih Betul. masih 1 tahun ya, Betul. masih belum mengenal dunia. Nah iya itu. Dunia saja juga nggak mengenal saya. Gitu. Iya. SD, SMP, SMA, sampai SMK. perguruan tinggi. Betul. Di Malang. Iya. Terakhir yang perguruan tinggi itu ngambil jurusan apa? Nah, kalau dari perguruan tinggi itu orang sering bilang kalau ini SMK jurusan apa, kemudian kuliahnya jurusan apa. Oh iya. Kalau SMK dulu kebetulan animasi. Animasi. Nah, kalau kuliahnya jurusan bahasa Jerman. Dari perguruan tinggi tersebut mengambil bahasa Jerman. Nah, untuk kesibukannya sekarang Mas Gunung ini lebih ke bahasa Jermannya atau lebih ke animasinya ini? Nah, kebetulan kalau sekarang karena jadi guru ya. Oh, guru. Animasi kemudian jadi guru, padahal dulunya nggak pengen banget jadi guru. Iya. Kenapa kok jadi guru itu saya juga bingung. Iya. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya enjoy. Guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, sama guru bahasa Jerman juga. Oh. Guru bahasa Jermannya pas kebetulan di tempat saya SMK dulu sekolah. Oh, diambil di situ. Betul. Ya, ya, ya. Berarti mengampu 2 mata pelajaran. Alhamdulillah. Di sekolah yang sama atau berbeda? Kebetulan sekolahnya berbeda. Kebetulan sekolah berbeda. Yang satu SMK, Ya. yang satunya SD. Oh, yang di SMK itu bahasa Jerman. Betul. Yang di SD bahasa Inggrisnya. Nah, itu untuk membagi waktunya seperti apa, Mas Gunung? Kalau membagi waktu, alhamdulillah sejauh ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, seperti itu. Karena mungkin masih masa-masa pandemi ya, jadi Iya. belajarnya secara daring. Daring semua. Nah, kemudian terkait dengan karyanya Mas Gunung yang saya rasa ini sebuah karya yang fenomenal ini. Ketika asap-asap itu memudar. Nah, awal mula muncul sebuah awal mula terbentuk Mas Gunung ini ke dunia karya tulis ini awalnya bagaimana? Dulu waktu SMK Ya. itu waktu itu sering nulis. Oh. Ya baru nulis ya sekedarnya gitu lah. Iya, iya, iya. Gitu. Terus kemudian saya nulis, saya kasih ke teman-teman gitu. Mereka komen, ini ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang yang ini. Nah dari situ saya, berarti yang bagus harus saya perbaiki dan tingkatkan. Kemudian kalau ada yang salah, otomatis harus diperbaiki. Tapi mayoritas komentar teman-teman waktu itu mayoritasnya bagus ya, mendukung ya mayoritas ya. Biasa sih sebenarnya. Biasa. Biasa aja. Akan tetapi dari situ Mas Gunung tetap meneruskan kebiasaannya Mas Gunung. Tapi sebelumnya itu apakah ada punya passion? Apakah passionnya itu memang menulis atau gimana sebelumnya? Justru pada waktu itu saya nggak punya passion menulis sama sekali. Iya. Bahkan tuh sekitar membaca itu saya merasa kayak ini apakah saya perlu untuk membaca? Oh. Kalau misalnya perlu, untuk apa kemudian? Iya, Mau jadi iya, apa? iya, iya. Seperti itu. Lah dari awal waktu SMK kok tiba-tiba nulis itu ceritanya gimana? Apa kan nggak mungkin kalau misalkan iseng kan ya nggak mungkin. Pasti kan ada sebabnya atau ada tujuannya. Nah, pada waktu itu kalau dulu itu sempat tahu idol group JKT48. Iya. Nah, pada waktu itu saya pernah lihat iklan di salah satu stasiun televisi. Kemudian saya lihat, ini kok lagunya menarik. Kemudian yang menyanyi juga pada waktu itu masih masih anak-anak gitu, masih remaja. Lihat idol seperti itu kok menarik, itu saya ikuti. Ketika saya ikuti di salah satu grup Facebook pada waktu itu kan booming Facebook waktu itu. Iya. Saya join di salah satu grupnya. Ada salah satu teman dari grup Facebook pada waktu itu. Saya ingat banget namanya, Pandu Aji Prakoso. Kebetulan anak itu adalah penggemar JKT48 juga. Cuma levelnya lebih tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Karena mulainya dia ngidol itu sudah sejak zamannya AKB48 yang ada di Jepang. Iya. Nah, ketika AKB48 tadi buka cabang istilahnya di Jakarta, saya terbawalah ke situ dan dipandu oleh si teman saya Pandu Aji Prakoso tadi. Oh, iya. Nah,
Berarti apakah bisa dikatakan Mas Gunung ini statusnya sama dengan Mas Pandu itu tadi, yaitu sebagai penggemarnya JKT48 atau bagaimana? Kalau dianggap sebagai penggemar bisa juga, benar juga. Karena pada waktu itu saya juga sempat diperkenalkan gitu sama member-member JKT yang ada sekian banyak itu, Ya. yang judulnya JKT48. Ternyata membernya ada 72 pada waktu itu, saking banyaknya iya, itu. iya, iya. Nah, saking banyak saya sampai bingung pilih yang mana. Nah, kebetulan karena ada satu figur dari salah satu iklan di stasiun televisi tadi itu yang menarik perhatian saya. Ya. Nah, dari situlah muncul ide yang saya kembangkan berdasarkan sosok figur itu tadi. Nah, ternyata figur itu tadi dikenali oleh salah satu teman saya namanya Pandu ini tadi, dan memberikan inspirasi ke saya. Bilang kalau, "Bang, ini kalau ente," pada waktu itu bahasanya seperti itu kan. Iya. Kalau ente bikin sebuah cerita, kita bicara cerita, pokoknya cerita lah gitu kan, semacam itu. Itu bagus pasti, coba aja. Mulai dari itu saya. Iya. Oh, ini ya. Gongnya itu seperti kalau misalnya tiba-tiba kita ingat oh iya. Saya ingat ini itu. Seperti itu. Oh, berarti ceritanya Mas Gunung menemukan jati dirinya yang suka menulis itu dimulai ketika SMK, dimulai dengan grup yang JKT48, kemudian kenal dengan Mas Pandu, sampai akhirnya mengetahui tentang sosok figur yang menjadi inspirasinya Mas Gunung itu tadi. Figur ya, kita bicara soal figur. Namanya waktu itu masih ingat banget saya, Stella Cornelia. Oh, nah, iya. Pada waktu itu sering banget saya menceritakan sosok si Stella ini tadi. Kemudian ya biasalah kalau kita bicara misalnya anak K-pop gitu ya. Mereka kalau ditanya, "Kalian suka nulis ya?" Iya. Nulisnya tentang apa? Otomatis mereka bicara tentang figurnya yang mereka sukai, inspirasinya mereka sendiri. Nah, kalau sudah begitu, imajinasi kan sudah tidak terbatas lagi. Misalnya dalam tulisan itu kita bisa berimajinasi jika kita berada dengan satu sekolah, misalnya dengan si sosok itu tadi, kita berinteraksi sehari-hari, kemudian berteman atau hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan dalam imajinasi kita. Benar. Oh, jadi bisa dikatakan inspirasinya Mas Gunung itu dari figur yang Stella itu tadi ya. Sedangkan Stella itu apakah seorang penulis juga awalnya itu? Nah, kebetulan ini bukan penulis juga sebenarnya. Bukan penulis malahan ya? Iya, justru Stella itu adalah salah satu member dari idol group JKT48 tadi. Gitu. Justru jadi tidak semua apa yang kita suka itu berawal dari seseorang yang sejalan dengan kita ya. Jadi tidak semua seperti itu ya. Nah, biasanya saya seperti itu kan, kalau jodoh kan juga seperti itu. Iya, umumnya kan seperti itu. Nggak sama dengan kita. Justru kalau misalnya sama-sama, itu mungkin ya yang berdasarkan saya peroleh itu tingkat kejenuhannya lebih tinggi. Iya. Ya, benar. Nah, kemudian kan Mas Gunung itu mengidolakan Stella pada waktu itu ya, terinspirasi oleh Stella. Lah, pada waktu itu kan insya Allah zaman-zamannya Android, zaman-zamannya sosial media itu kan tidak secanggih pada zaman sekarang. Lah, untuk menggali informasi tentang Stella itu Mas Gunung melalui apa? Kebetulan waktu itu masih zaman HP, itu masih kan ya. Iya, masih awal-awal. Nah, kebetulan waktu itu di animasi kan banyak komputer. Jaringan komputer banyak gitu, akses internet juga. Pada waktu itu pas jam istirahat, saya masuk ke lab, iseng nyalain komputer ya, cari-cari sama teman-teman juga, sambil tanya-tanya, ini kira-kira kamu juga suka apa enggak gitu. Kebetulan ada yang suka, jadi kita nyarinya rame-rame, jadi lebih seru. Jadi itu kira-kira sekitar tahun berapa itu? Kira-kira 2012. 2012, berarti sudah 9 tahun ya dari sekarang ya? Kurang lebih 9 tahun ya. Nah, ketika di zaman-zaman SMK yang awal-awal Mas Gunung menulis yang kemudian di-share di teman-teman itu tadi, itu apakah hanya di-share di teman-teman saja atau sampai keluar? Mungkin kan barangkali kan kalau zaman sekarang kan bisa di-share ke surat kabar nasional maupun lokal itu seperti apa pada waktu itu? Kalau untuk di surat kabar mungkin pada waktu SMK belum, karena pada waktu itu masih sibuk nulis di itu loh,
kertas, kan animasi kan banyak kertas. Iya, iya, iya. Jadi kertas satu rem tuh satu tumpuk banyak. Jadi saya ngambil nggak terasa. Iya, iya. Pakai papan sket, saya selipkan di situ, jepit, tulis, selesai sampai beberapa lembar, saya kasihkan ke teman-teman. Nah setelah itu salah satu teman saya namanya Iksan Kurniawan, teman dekat juga waktu SMK. Saya kasih cerpen itu, dia baca. Setelah baca, dia mengeluarkan HP-nya dikeluarkan. Langsung bilang, ini loh ada cerpen bagus juga tentang Stella. Nah coba kamu baca. Saya baca kan, dalam hati, iya apa ya tiba ya. Nah dari situlah saya muncul kayak rasa, ini saya harus bikin yang lebih baik dari ini. Dan saya berani bilang ke Iksan pada waktu itu, bro, ilingo, aku bisa nggak bisa oleh api timbang iki. Saya bisa bikin yang lebih baik daripada yang ini yang kamu tunjukkan. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa pentingnya kita punya inspirasi, pentingnya kita punya sebuah sosok idola ya. Karena dari sosok idola itu bisa memotivasi diri kita sendiri untuk bagaimana caranya kita lebih baik dari dia, bagaimana caranya kita bisa unggul dari dia. Yang penting tanpa menjatuhkan dia tentunya kan. Nah, kemudian apakah kebiasaannya Mas Gunung yang menulis itu tadi tentang cerpen-cerpen itu tadi berlanjut sampai kuliah atau bagaimana? Nah, pada waktu kuliah itu masih berlanjut. Alhamdulillahnya saya ketemu dengan FLP, Forum Lingkar Pena. Karena FLP itu awalnya saya mau masuk UKM kan, kegiatan mahasiswa. UKMP pada waktu itu, UKM penulis, unit kegiatan mahasiswa penulis. Nah yang lucu adalah ketika saya mau daftar, saya lihat biayanya itu, kok gede nih gitu loh, 250.000. Tapi memang fasilitasnya bagus. Nah saya skip dulu, kebetulan pada waktu itu yang namanya anak baru kuliah kan, mau dapat uang dari mana. Kemudian saya lihat poster lagi di kampus pada waktu itu, loh ada FLP ini apa? Saya nggak pernah dengar. Ada poster kalau mereka open recruitment. Nah biaya masuknya 35.000. Nah untuk mahasiswa pertama kali masuk itu sebuah harga yang sangat appreciate gitu loh. Mahal tapi mahal ilmunya, bukan mahal harganya. Mahal ilmu yang akan didapatkan. Nah pada waktu itu kalau karya di SMK cuman dinikmati oleh teman-teman aja. Bahkan guru pun saya nggak berani ngasih. Gitu. Baru ketika kuliah itu karya saya boleh masuk di media, di koran. Pada waktu itu gerilya banget di Malang Post. Karena pada waktu itu FLP benar-benar membimbing untuk ini loh cara karyamu untuk masuk ke koran. Kriterianya ini, kemudian nanti lama pemuatannya sekian, kemudian ada biaya maksudnya untuk ke kita dapat sekian seperti itu. Jadi waktu itu fokus di Malang Post waktu kuliah. Jadi bisa dikatakan dengan adanya FLP ini tadi, Forum Lingkar Pena ini tadi di kampusnya Mas Gunung itu, Mas Gunung ini seolah-olah menemukan wadah. Ini loh yang saya cari. Betul. Nah kemudian selain dibimbing untuk menyampaikan karya-karyanya Mas Gunung di surat kabar, itu apakah ada lagi bimbingan yang dari FLP itu sendiri? Jadi di FLP itu ada satu senior juga yang kebetulan bimbing juga, memperkenalkan dengan namanya Pak Santoso Margono. Beliau ini yang pada waktu itu memberikan inspirasi juga ke beberapa cerpen yang dimuat di surat kabar tadi. Beliaunya bilang, saya masih ingat banget itu, kenapa kok nggak sampai yang terbitkan jadi buku aja? Seperti itu. Langsung saya, iya ya Pak, bisa gitu. Jadi bermula dari FLP itu juga, yang awal mulanya hanya cerpen mungkin beberapa sheet, bisa jadi buku. Nah ini buku yang saya tahu dari Mas Gunung ini kan, ada buku yang terbaru ini kan ketika asap-asap itu memudar, dan buku sebelumnya adalah Merayu Langit. Merayu Langit. Nah itu Merayu Langit itu terbitnya pada tahun berapa ya? Merayu Langit 2017. Itu juga berawal dari FLP itu tadi atau? Merayu Langit dulu dari FLP, baru lanjutnya ketika asap-asap itu. Nah terkait Merayu Langit itu sendiri
bisa diceritakan mungkin ya sedikit saja. Ini kan momennya kita kan menceritakan tentang ketika asap-asap itu memudar, tapi kan tidak ada salahnya kalau banyak halayak di luar sana yang ingin tahu juga tentang merayu langit itu sendiri. Jadi meraih langit itu maksudnya adalah apapun yang kita usahakan, apapun yang kita upayakan untuk mencari atau meraih, kalau istilah spiritualnya itu keriduannya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mencari kesenangan dari pemilik alam semesta, seperti itu. Sebuah karya yang juga menurut saya dari judul dan pesan yang dimaksud pun saya penasaran juga sama karya yang Merayu Langit itu. Tapi boleh lah ya kapan-kapan saya baca juga yang Merayu Langit itu juga. Nah, kemudian Mas Gunung, terkait karyanya Mas Gunung yang ketika asap-asap itu memudar, inspirasi pertama atau hal apa yang melatar belakangi Mas Gunung menulis buku ini? Inspirasi pertamanya itu mungkin dari ulama mungkin ya, kita bisa ulama Imran Hussein dari beliau. Beliau punya sebuah semacam apa ya, channel YouTube. Ya. Di dalamnya itu beliau pernah menyebutkan bahwa ada dukhan itu loh. Oh, dukhan. Iya, dukhan itu menurut beliau bermakna asap. Ya. Nah, dari kata asap itu saya mikir ini maksudnya apa? Kemudian setelah saya tahu maksudnya apa, oh coba sih saya karyakan aja supaya juga apa yang beliau sampaikan juga terus dan diteruskan lagi. Nah, gitu. Terkait asap atau dukhan itu sendiri, ini kan identik dengan hari akhir, identik dengan agama Islam. Nah, sedangkan masyarakat yang ada di sekitar kita ini kan tidak hanya agama Islam saja. Betul. Nah, maka dari itu bisa sedikit dijelaskan Mas Gunung tentang asap itu sendiri atau dukhan itu sendiri yang berkaitan dengan bukunya Mas Gunung itu sendiri ketika asap-asap itu memudar. Jadi kaitan antara asap tadi dengan dukhan itu adalah sebagaimana yang disimpulkan dari gambar ini. Nah, gambar inilah yang mendasari sebagian besar cerpen yang ada di dalam sini, sebagaimana juga yang tadi Mas Kawin sampaikan tentang hari titik-titik itu tadi. Oh, ya. Nah, berarti antara judul kemudian tentang fenomena dukhan itu sendiri itu mempengaruhi sebagian besar apa yang Mas Gunung tulis di buku ketika asap-asap itu memudar. Betul. Nah, kemudian adanya sebuah karya itu kan tentu ada latar belakang, juga ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dari sini buku ketika asap-asap itu memudar, sasarannya dari Mas Gunung itu siapa? Apakah itu khalayak umum ataukah ada khalayak tertentu? Itu seperti apa? Kalau target umumnya itu mungkin lebih ke ya, seusia kita. Mungkin antara kalau dibilang itu mungkin dewasa awal, kira-kira usia 25 sampai 40 lah. Iya. Lebih. Nah, dari kalau dilihat dari sasaran antara kisaran usia 25 sampai 40 tahun itu sendiri, apakah ada tujuan khusus? Itu kan sasaran umum kan dari usia itu. Ya. Nah, kemudian yang ingin Mas Gunung sampaikan atau yang ingin Mas Gunung harapkan terhadap orang-orang usia 25 sampai 40 tahun melalui buku ini itu apa? Kalau bukunya ini untuk target usia, kemungkinan secara kognitif kan masih bisa kritis untuk berpikir. Jadi mengolah informasi yang sedikit abstrak itu masih sampai gitu loh. Jadi ada langkah-langkah konkret yang bisa tercapai dari membaca buku tersebut. Setidaknya itu ada. Kalau kita ngomong soal istilahnya pakai ilmu itu ketinggian. Jadi kita pakai bahasa yang sederhana aja. Ada sesuatu yang bisa diambil untuk kemudian dipraktekkan dan kemudian itu untuk diyakini. Seperti itu ya. Istilahnya kita punya bekal gitu aja. Nah, kemudian Mas Gunung di salah satu judul cerpen yang ada di buku ini itu ada judulnya Saat Pandemi Itu ikut nelangsa ya, ikut apa? Turut nelangsa. Nah, itu
apa ada kaitannya atau mungkin berkaitan dengan kondisi masa pandemi di zaman ini? Ya. Jadi untuk cerpen berjudul Saat Pandemi Itu Turut Melangsa ada kaitannya dengan fenomena yang terjadi di kalangan kita saat ini. Kalau menurut ini pandangan awam saya ya, hanya pandangan saja yang bisa berubah dari cerpen itu tadi, bahwa pandemi itu bisa dikatakan milik ya, atau dikondisikan oleh dua golongan. Yang pertama, golongan yang membuat ya, yang membuat, dan yang kedua yang mengizinkan. Ya, ada dua, membuat dan mengizinkan. Suatu kejadian apapun ya di dunia ini, meskipun daun jatuh dari pohon satu lembar aja, itu kan kena angin toh, berarti kan dibuat oleh angin sehingga jatuh. Nah, angin dan daun yang jatuh itu tadi diizinkan atau tidak? Jawabannya diizinkan. Maka berkaitan dengan pandemi tadi itu adalah dia dibuat dan diizinkan. Dibuat oleh sekelompok orang, 1% golongan yang menginginkan tujuan tertentu, dan itu sangat sakral sekali menurut mereka, dan hal tersebut jelas diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalau nggak diizinkan ya mesti nggak jadi kan, seperti itu. Wow, luar biasa, dalam ya. Berarti dari pandemi itu sendiri pun juga ada yang sengaja membuat, bisa dikatakan seperti itu ya. Sengaja membuat, kemudian dia diizinkan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa itu tadi. Nah, terkait masalah pandemi ini sendiri, apakah dalam buku ini juga dikupas atau dijelaskan secara detail tentang adanya yang membuat dengan adanya yang mengizinkan itu tadi dalam buku ini? Kalau saya sampaikan secara eksplisit gitu, secara umum mungkin orang akan kesulitan menerima. Yeah. Kok bisa seperti ini, kok begini segala macam. Maka di situ saya sebutkan pakai istilah yang implisit gitu. Jadi orang ketika baca itu langsung mikir dulu. Yeah, yeah. Jadi oh ini maksudnya. Jadi nggak langsung kok gini sih kan. Iya. Pakai bahasa implisit lah. Bahasa implisit. Ya, terbungkus. Untuk memudahkan diterima oleh betul yang membaca buku ini itu ya. Iya. Jadi yang saya tangkap dari pernyataannya Mas Gunung barusan terkait masa pandemi, ada yang membuat, juga ada yang mengizinkan. Berarti ini adalah masa kondisi yang sengaja direncanakan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu, dan tentunya ada tujuan tertentu pula. Nah, kemudian mungkin ini terakhir dari saya, secara garis besar dari karyanya Mas Gunung ketika asap-asap itu memudar, kaitannya antara dukhon, kaitannya dengan yang asap itu tadi, kemudian kaitannya dengan pandemi. Berarti ini kan secara kasarannya atau secara garis besarnya itu kan bercerita tentang fenomena-fenomena di hari akhir, di zaman yang sudah semakin tua ini, yang dikatakan mungkin banyak tanda-tanda munculnya hari akhir itu sendiri. Nah, pertanyaan saya yang ingin saya bahas di sini itu secara garis besar antara ketiga hal itu tadi, apa yang ingin Mas Gunung sampaikan melalui sebuah karyanya ini? Kalau dari saya sendiri, alangkah baiknya kita persiapan aja. Kata kuncinya persiapan. Persiapan. Betul. Iya. Berarti persiapan untuk menghadapi itu tadi itu ya. Nah, terkait persiapan itu sendiri Mas Gunung, bagaimana menurut Mas Gunung tentang persiapannya itu dalam menghadapi fenomena-fenomena yang semakin banyak, yang semakin aneh ditemukan, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, di hari akhir ini, di zaman yang sudah tua ini. Jadi untuk persiapan itu tadi dilansir atau menurut Imran Hussein gitu ya, kita ambil rujukan ke beliau, adalah hal yang perlu kita siapkan. Pertama, mungkin menjauhi kota besar, sebagaimana yang saya tuliskan di cerpen Senyuman Senja. Di
Di situ diceritakan ada sosok yang menjauhi kota besar untuk tinggal di tempat yang terpencil gitu. Sebut saja desa. Kemudian pastikan kita memiliki cadangan makanan jelasnya ya, cadangan makanan. Kemudian kalau bisa lagi memungkinkan siapkan untuk lahan pertanian. Bagaimana kita nanti waktunya untuk menanam, kemudian memanen, kita bisa menghidupi diri dengan itu. Dan yang untuk persiapan jangka pendek ya, yang bisa kita upayakan mulai sekarang mungkin adalah membeli atau memiliki sistem keuangan berupa dinar dan dirham atau emas dan perak. Itu yang sekiranya perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau yang saya tangkap tentang persiapan-persiapan yang Mas Gunung utarakan dengan mengutip dari Syekh Imron Husin itu tadi adalah bagaimana kita persiapan dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang nantinya. Nah, terakhir Mas Gunung, apa pesan yang ingin Mas Gunung sampaikan untuk para pendengar atau para pemirsa yang menonton tayangan ini? Satu kata untuk buku ini, Iqra, bacalah. Maka kamu atau kalian semua insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi dengan Mas Qawim, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan buku ini menemani kalian supaya amal kebaikan kita semakin meningkat dan kita mendapatkan pendewasaan spiritual yang baik. Ya, terima kasih Mas Gunung. Secara pribadi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya, atas berbagi pengalamannya, ilmunya melalui sebuah karya yang fenomenal, yang sangat bagus sekali. Dan tentu harapan dari saya pribadi atau mungkin tentu dari harapan semua orang, banyak orang adalah kami menunggu karya-karya dari Mas Gunung yang selanjutnya. Ya, ini saja mungkin ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi, dalam kondisi yang lebih baik lagi. Amin, insyaallah. Baik teman-teman, itu tadi sedikit ulasan tentang sebuah karya dari Mas Gunung atau bisa dipanggil dengan Mr. Gunung, tentang sebuah karyanya yang berjudul Ketika Asap-Asap Itu Memudar. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih bisa memahami karya dari beliau, jangan lupa membelinya dan juga kemudian kalian bisa membacanya dan memahaminya. Maka kalian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Gunung, kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian belum ketahui selama ini dan kalian punya persiapan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Ya, sekian dari saya Qawim, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.